Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Masih bersama dengan saya Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep asam basa menurut Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Simak video ini hingga akhir dan kerjakan tugasnya di akhir video nanti. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang teori asam basa menurut teorinya Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Yang pertama adalah teori asam basanya Arrhenius. Bahwasanya Arrhenius mengatakan bahwa asam adalah suatu zat yang apabila terlarut di dalam air dapat menghasilkan ion H+. Ini kata kuncinya ya. Sekali lagi, asam adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air dapat menghasilkan ion H+. Contoh senyawa asam yang sehari-hari kita kenal adalah misalnya asam klorida yang memiliki rumus kimia HCl. HCl atau asam klorida ini mengapa dikatakan sebagai senyawa asam? Karena HCl ini apabila kita larutkan di dalam air, dia akan terionisasi. Jadi mengalami reaksi ionisasi, menghasilkan ion H+ dan ion Cl-1. Jadi di sini asam klorida menghasilkan ion H+. Sesuai dengan definisi atau teori Arrhenius tadi, bahwasanya asam adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air dapat menghasilkan ion H+. Lalu contoh yang lain adalah asam nitrat dengan rumus kimia HNO3. Mengapa asam nitrat ini disebut sebagai senyawa asam? Karena asam nitrat ini apabila kita larutkan ke dalam air, maka asam nitrat akan ionisasi menjadi ion H+ dan ion NO3-1. Lagi-lagi menghasilkan ion H+. Contoh lagi, asam sulfat H2SO4. H2SO4 apabila kita larutkan ke dalam air akan menghasilkan ion 2H+ dan ion SO4 2-. Dari mana ini dua ini? Karena di sini jumlah hidrogennya ada 2. Di sini sebagai angka indeks, maka H+ di sini memiliki koefisien 2. Sedangkan ion sulfat, seperti kita sudah ketahui ketika kita belajar tata nama senyawa, ion sulfat atau ion SO4 itu memiliki muatan -2. Jadi sekali lagi dengan demikian maka di sini dikatakan asam adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air dapat menghasilkan ion H+, H+. Jadi ini kata kuncinya ya, dapat menghasilkan ion H+ apabila dilarutkan dalam air. Lalu, apa itu basa menurut teori Arrhenius? Basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang apabila terlarut di dalam air dapat menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Contoh senyawa basa sehari-hari misalnya adalah kalium hidroksida dengan rumus kimia KOH. KOH ini apabila dilarutkan di dalam air maka akan terionisasi menjadi ion K+ dan ion OH-. Sehingga di sini menghasilkan ion apa? Ion OH-. Lalu contoh lain, CaOH2. CaOH2 apabila dilarutkan dalam air, maka CaOH2 ini akan mengalami reaksi ionisasi atau istilahnya terionisasi, menghasilkan ion Ca2+ dan ion 2OH-. Mengapa di depannya ada angka 2? Karena memang OH-nya ada 2 di sini. Ca berapa muatannya? +2. Ya. Ca itu muatannya +2. Kation yang bermuatan +2. Lagi-lagi di sini menghasilkan apa? Menghasilkan ion OH-. Contoh lagi, AlOH3. AlOH3 ini apabila terionisasi di dalam air maka akan menghasilkan ion Al3+ dan ion OH- di depannya ada angka 3. Dari mana angka 3? Nah, dari sini ya. OH-nya ada 3.
Al muatannya berapa plus? Muatannya 3 plus. Sekali lagi, basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air akan menghasilkan ion OH-. OH-. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teorinya Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies kimia yang dapat mendonorkan suatu proton atau ion H+ kepada spesies kimia yang lain. Dengan kata lain sebagai proton donor. Jadi mendonorkan proton. Nah, proton di sini yang dimaksud adalah ion H+. Mudahnya adalah asam adalah zat yang mendonorkan ion H+ kepada zat lain. Sedangkan basa adalah suatu spesies kimia yang dapat menerima suatu proton atau ion H+ dari spesies kimia yang lainnya. Dengan kata lain sebagai proton akseptor. Mudahnya adalah basa adalah zat yang menerima ion H+ dari zat lainnya. Oke, supaya kita mudah memahaminya, perhatikan reaksi di bawah ini. Yuk, sama-sama kita pelajari teorinya asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ya, di sini ada reaksi HF plus H2O menghasilkan reaksinya setimbang ke kanan dan kiri H3O plus dan F-. Lalu mana ya yang disebut sebagai asam, mana yang disebut sebagai basa? Dari di sini kita bisa lihat ya, HF memiliki H, H2O juga memiliki H. Lalu siapa yang memberikan H? Kalau kita lihat produknya atau hasilnya adalah di sini H3O plus F-, maka dapat disimpulkan HF lah yang memberikan H kepada H2O. Yang tadinya H2O, buktinya apa? Berubah menjadi H3O plus 1. Kenapa ada plus 1? Karena kelebihan muatan positif 1. H itu kan membawa muatan plus 1 ya. Jadi ketambahan H menjadi H3O plus 1. Lalu yang tadinya HF karena hanya sudah diserahkan atau didonorkan kepada H2O, maka tinggallah F-1. Sekali lagi, di sini yang disebut sebagai asam adalah HF, sedangkan yang disebut sebagai basa adalah H2O. Kenapa? Karena HF mendonorkan H kepada H2O. Nah, dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry itu dikenal dengan istilah asam basa konjugasi atau basa asam konjugasi. Di sini yang berperan sebagai asam konjugasinya siapa ya? Asam konjugasi itu apa sih? Asam konjugasi adalah spesies yang kelebihan atau yang kaya akan ion H, ion H+. Nah, ini kelebihan H+, maka H3O+ di sini kita sebut sebagai asam konjugasi atau asam konjugat. K ini singkatannya, kepanjangannya adalah asam konjugasi. Sedangkan zat atau spesies yang kekurangan atau miskin H itu kita sebut sebagai basa konjugasi atau basa konjugat. Dalam hal ini adalah F-. Maka besok ketika kalian ulangan atau ujian, jika ada pertanyaan misalnya untuk kasus ini ya, tunjukkan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi di bawah ini. Maka jawaban kalian apa? Pasangan asam basa konjugasinya adalah HF dan F-. HF berperan sebagai asam, sedangkan F- sebagai basa konjugasi. Atau mungkin dibalik ya, tunjukkan pasangan basa asam konjugasi. Maka jawabnya adalah H2O dan H3O+. H2O berperan sebagai basa, sedangkan H3O+ berperan sebagai asam konjugatnya atau asam konjugasi. Oke, bisa dipahami ya teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah pendonor H, sedangkan basa adalah
akseptor dari ion H+. Berbeda dengan teorinya Arrhenius. Teori yang pertama, Arrhenius itu titik beratnya pada proses reaksi ionisasi. Asam menghasilkan ion H+, sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Nah, itu tadi dua konsep tentang asam basa menurut Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal berikut ini. Ada 2 soal di sini, silakan untuk dikerjakan supaya kalian terbiasa untuk mengerjakan soal-soal tentang konsep asam basa menurut Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Seperti biasa, Pak Guru berpesan never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah, terus belajar. Jadikan belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Oke, see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.